Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel. Pagi hari ini saya kembali ke hadapan teman-teman sekalian untuk menyampaikan informasi lanjutan berkaitan dengan wacana pemberhentian guru honorer di tahun 2023. Teman-teman sekalian, pada tanggal 24 Juli 2022, PGRI Kabupaten Flores Timur sudah melakukan jaring aspirasi kepada teman-teman guru honorer di Kabupaten Flores Timur, dan tepatnya di hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sudah dilakukan rapat koordinasi tingkat nasional bersama dengan pengurus PGRI Pusat, pengurus PGRI Provinsi, pengurus PGRI Kabupaten, dan pengurus PGRI Cabang untuk membicarakan berkaitan dengan wacana pemberhentian guru honorer di tahun 2023 itu. Dan teman-teman sekalian, pada hari ini kami akan membagikan informasi berkaitan dengan pernyataan pers Rapat Koordinasi Nasional Pengurus Besar PGRI tahun 2022. Ini dokumennya saya sudah siapkan teman-teman sekalian. Saya akan membacakan dan pada bagian tertentu nanti saya bisa membuatkan semacam penjelasan tambahan yang tidak keluar dari narasi konten yang ada, dan juga penegasan-penegasan pada bagian tertentu sebagai informasi untuk kita semua. Teman-teman sekalian, rekan-rekan guru, rekan-rekan seprofesi yang sangat kami banggakan, mari ikuti pernyataan pers yang akan saya bacakan ini. Pernyataan pers Rapat Koordinasi Nasional Pengurus Besar PGRI tahun 2022. PGRI minta pemerintah tuntaskan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara ASN. Peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan peran penting dunia pendidikan. Guru berperan sangat strategis dan sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru adalah profesi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran guru dalam mendidik anak bangsa tidak akan pernah tergantikan dengan mesin secanggih apapun. Setidaknya ini terbukti ketika pandemi COVID-19 menghantam dunia pendidikan kita. Guru dan siswa belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh selama hampir 2 tahun. Terekam dari berbagai survei yang dilakukan banyak lembaga bahwa para siswa merindukan sekolah, bertemu sesama teman dan guru. Para orang tua pun banyak yang menginginkan agar sekolah dibuka dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Peran guru masih sangat dirindukan dan dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Indonesia mengalami darurat kekurangan guru. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang pernah dirilis dalam RDP Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek tahun 2021, bahwa jumlah guru saat ini berjumlah 2.735.784 orang dengan persebaran 1.226.460 merupakan guru PNS dan 1.509.324 orang bukan merupakan guru PNS. Teman-teman sekalian, di bagian ini saya kembali mau menyampaikan berkaitan dengan jumlah guru. Data real menunjukkan bahwa dari sebaran yang ada, guru non-PNS yang jumlahnya lebih banyak. Khusus untuk sekolah negeri, jumlah guru adalah 2.063.230 orang, terdiri dari 1.236.112 orang atau 60% guru PNS, 742.459 atau 36% guru non-PNS, 63.264 orang atau 3% guru CPNS, dan 34.954 orang atau 1% guru P3K. Jumlah ini masih kurang dari kebutuhan seharusnya jumlah guru di sekolah negeri yang seharusnya berjumlah
2.268.716 orang. Artinya masih terjadi defisit guru sejumlah 947.945 orang. Hal ini semakin diperparah jika memprediksi jumlah guru yang pensiun antara 2022 sampai 2024. Diperkirakan mencapai 222.081 guru dengan rata-rata 74.027 guru yang pensiun setiap tahunnya. Belum lagi melihat kemungkinan guru-guru mengalami mutasi dan bahkan wafat sebelum masuk usia pensiun, membuat laju penurunan guru semakin menunjukkan disparitas jumlah dan penyebaran yang kurang merata di seluruh Indonesia. Jika ketersediaan guru mengalami kelambatan atau bahkan tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan akan terjadi stagnasi kualitas pendidikan di Indonesia. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sejak lama mengharapkan agar pemerintah fokus pada tata kelola guru yang lebih substansial, komprehensif, dan berkelanjutan. Pemenuhan jumlah guru, distribusi, dan peningkatan kompetensinya harus menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Rencana penghapusan tenaga honorer menuai polemik di kalangan guru honorer. Sebagaimana disampaikan pemerintah melalui surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor B/M/SM.02.03/2022 bahwa pokok surat menyatakan hingga November tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rapat koordinasi nasional Rakornas PGRI yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis 28 Juli 2022 yang diikuti pengurus PGRI di semua tingkatan secara nasional menghasilkan beberapa poin sebagai berikut. 1. Rencana pemerintah penghapusan tenaga honorer, guru honorer di semua instansi pemerintah pada November tahun 2023 agar dibarengi pengangkatan ASN, PNS, dan P3K dengan memprioritaskan pengangkatan dari seluruh guru honorer yang ada. Dalam pengangkatan ASN P3K, pemerintah agar mengalokasikan gaji dan tunjangan guru P3K bersumber dari APBN, dikarenakan kemampuan APBD yang terbatas. 2. Meminta agar pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemetaan dan kajian secara komprehensif terhadap kebutuhan guru dalam jangka pendek dan menengah. 3. Memohon agar proses perekrutan guru sebagai ASN terpisah dari program perekrutan ASN lainnya, mengingat kebutuhan akan tenaga guru sangat mendesak dan memerlukan penanganan cepat dan progresif. Keadaan darurat kekurangan guru dalam jangka waktu lama dan berlarut-larut dalam proses penanganannya sangat merugikan dunia pendidikan di tanah air. Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan sulit terwujud apabila pemenuhan jumlah guru dan peningkatan kualitasnya tidak segera terwujud. 4. Kembalikan proses sertifikasi guru, pendidikan profesi guru atau PPG melalui jalur portofolio seperti dulu untuk menuntaskan penyelesaian proses sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana amanat Undang-Undang 14 tahun 2005. Sesuai amanat Undang-Undang Guru Dosen nomor 14 tahun 2005, diharapkan melibatkan organisasi profesi dan dalam proses PPG. Bagi guru-guru swasta yang telah tersertifikasi, diharapkan pemerintah kembali melakukan penyetaraan dengan guru ASN melalui proses in-passing. 5. Meminta pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan pada guru ASN daerah sebagaimana amanat PP nomor 12 tahun 2019 dan memohon Kemendikbudristek merevisi Permendikbud nomor 4 tahun 2022. 6. Penyusunan rancangan undang-undang Sikdiknas tidak perlu tergesa-gesa dan harus diawali dengan penyusunan peta jalan pendidikan untuk jangka menengah dan panjang agar kebijakan dunia pendidikan dapat simultan dan berkelanjutan. Dalam penyusunan rancangan undang-undang Sikdiknas, peran guru harus diperteguh agar guru menjadi profesi yang berwibawa dan bermartabat. Di antaranya melalui keterlibatan wajib guru di organisasi profesi dan penetapan upah minimum yang mengarah pada kesejahteraan guru. 7. Kurikulum Merdeka jangan sampai ditetapkan tergesa-gesa secara nasional. Keberadaan kurikulum Merdeka masih perlu kajian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan diuji hasil implementasinya sebelum diterapkan secara nasional. Perubahan kurikulum jangan sampai menambah beban administrasi
serta berimbas pada pemenuhan beban mengajar dan tunjangan profesi guru. Demikian pernyataan Rakornas PGRI 2022 ini dibuat sebagai bentuk masukan dan catatan kritis PGRI terhadap berbagai kebijakan dunia pendidikan yang ada saat ini. Berbagai masukan ini sebagai bentuk sumbangan pemikiran PGRI yang konstruktif untuk kemajuan dunia pendidikan nasional. Ditetapkan di Jakarta 28 Juli 2022, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Ketua Umum tertanda Profesor Dr. Unifa Rosyidi Magister Pendidikan. Nomor pokok anggota 0903 07 00004. Sekretaris Jenderal Dr. Andus H.M. Ali H. Arham Magister Pendidikan. Nomor pokok anggota 230 702 00272. Teman-teman sekalian, demikian informasi kami sampaikan hari ini, Minggu tanggal 31 Juli 2022. Sebagai kelanjutan informasi jaring aspirasi guru honorer yang sudah kami lakukan terdahulu. Dan teman-teman sekalian, malam nanti di pukul 19.00 atau jam 7 malam akan dibuka kembali jaring aspirasi rekan-rekan guru honorer melalui Zoom yang sudah dibagikan tadi malam. Kiranya teman-teman guru honorer sekalian di Kabupaten Flores Timur, mari kita sama-sama mengikuti diskusi ini, mengikuti proses penjaringan aspirasi ini, dan terus kita salurkan aspirasi kita sebagai bentuk aspirasi yang mungkin akan bisa menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah sebelum final mengambil keputusan memberhentikan seluruh tenaga honorer di tanggal 28 November 2023. Demikian. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, salam sehat untuk kita semua.